Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan ada charting mengenai altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa yang nanya, Bang, sebenarnya ya skenario bearish lu kan udah lu bahas dari April sampai Maret ya. Ini sebenarnya udah kena belum sih? Nah, buat lo yang sudah dengerin sih ya kemungkinan besar sudah tahu jawabannya. Jawabannya sudah kena ya, walaupun baru kena tuh level 1. Jadi buat lo yang sudah dengerin ya, sebenarnya itu kita ada 3 level, udah kayak level pedes aja ya. Nah, jadi gue udah bilang statistiknya kalau kita tembus BSB ya, itu ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 30 di belakang sana ya. Nah, tapi intinya apa? Ada tiga level ya dropnya. Nah, kita sudah kena level pertama. Jadi arguably apa yang gua call di April Maret di awal tahun kemarin itu sudah kena walaupun baru level 1 ya. Nah, Bang, pasti nggak Bang sampai level 2, level 3? Nggak ada yang pasti. Tapi yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi adalah skenarionya sudah tercapai nih ya. Tapi sedalam apa? Itu udah bukan masalah TA lagi menurut gua, tapi masalah fundamental. Separah apa di US dan apakah The Fed bisa menyelesaikan permasalahan itu? Dan itu nggak bisa, jujurnya kalau gua rasa itu udah nggak bisa disentuh oleh TA. Itu benar-benar tergantung di US-nya seperti apa. Dan kalau kita mau ngomong pernah kejadian dua-duanya ya, soft landing pernah ya, hard landing sering begitu. Nah, jadi ya maka dari itu kalau gua nggak akan mau so tahu ya, kalau kita emang nggak punya data dan faktanya akan seperti apa ya jangan ngarang gitu. Jadi yang penting skenario besarnya sudah terjadi begitu, sudah tembus BSB membuat lower low ya, sudah tercukupi semua sebenarnya apa yang kita sudah bahas dari April sampai Maret. Nah, tinggal sedalam apa itu lagi-lagi gua harus tekankan, itu permasalahan fundamental. Apakah US bisa soft landing atau ancur-ancuran seperti di 2019 ya. Nah, sekalian kita juga mau bahas mengenai satu hal yang mungkin yang sering kali juga terjadi, pemikiran seperti ini di Indonesia ya, bahwa oh saham itu bukan investasi resiko tinggi ya. Oh lihat saham naik ya, sementara kripto itu pasti turun. Itu sebenarnya satu kesalahan yang sering kali terjadi lah ya. Yang pertama, saham itu sama-sama risk on ya. Kita ambil S&P 500 ya, buat lo yang sudah nonton tadi pagi kemungkinan besar tadi udah sempat lihat juga, tapi ini sekali lagi penekanan ya. S&P 500 di tahun 2019 ya, kita bisa di sini di 2019 itu kondisinya sangat mirip-mirip seperti sekarang ya. Dimana waktu BTC drop duluan di Juli 2019 ya, buat lo yang nggak tahu kasusnya adalah di Juli 2019 itu The Fed mulai menurunkan interest rate ya. Kita langsung tarik aja nih ya, biar kita pakai data semua ya. Interest rate mulai turun tuh. Nah, warna biru ya mulai turun. Nah, saat interest rate mulai turun, yang terjadi adalah BTC mulai turun. Sementara ya, untuk S&P dia malah lanjut membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Terus sampai ke Februari 2020. Nah, akhirnya saat sudah terjadi COVID crash, baru Bitcoin dan S&P 500 barang-barang dump begitu ya. Nah, seperti yang gue sudah bilang ya, kita tuh makanya kenapa gue selalu, ya bisa dibilang nggak selalu tapi sering sekali memperlihatkan kemiripan sekarang 2024 dengan 2019. Mirip ya, tapi tidak sama persis. Nah, kalau kita lihat lagi juga di sini sama ya. Perbedaannya mungkin di bulan aja. Kalau di Bitcoin itu Maret ya, Maret dia mulai melemah, Maret April mulai melemah membuat lower low, lower high, lower low. Nah, di S&P 500 dia malah kebalikannya, sama kayak di 2019, membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, maka dari itu yang gue udah bilang di kemarin-kemarin sebenarnya kan, ya makanya kita jangan sampai terkecoh. Banyak orang yang berpikir, wah saham aja nih bagus begini. Saham seringkali bertahan lebih kuat trennya gitu, seperti yang kita bisa lihat di 2019 juga. Nah, alasannya kenapa? Karena Bitcoin akan lebih sensitif ke interest rate, bukan interest rate, tapi ke resiko resesi. Begitu, karena orang akan cenderung melikuidasi dulu posisi yang dianggap paling beresiko. Dan kripto suka nggak suka, plus minus, yaitu mau plus dan minusnya dia beresiko itu ya otomatis akan menjadi aset yang lebih gampang ditutup posisinya. Begitu ya.
Ya, jadi itu ya beberapa hal yang yang ingin gue sampaikan dulu sebelum kita lanjut ke komen ya. Oke, langsung kita masuk ke komen. Yang pertama kita bahas dulu di sini ya dari Bro Ramat 0622 ya. Makasih kok, sekarang sering dengerin wejangan lo. Gua mulai perlahan profit dikit-dikit tapi ya masih banyak boncos karena nggak dari dulu ngikutin saran lo. Jangan bosan-bosan ya kok selalu ngasih wejangannya. Wah, kakak, mantap ya. Nggak apa-apa. Yang penting itu mau berubah gitu. Kalau ditanya gitu, Bang, lu waktu awal 2016 ancur-ancuran nggak? Ancur-ancuran ya. Caranya deterministik. Wah, pasti begini, pasti begitu. Alts ini pasti begini, alts itu pasti begitu. Akhirnya apa? Seperti biasa, kalau lu nyuruh-nyuruh market, malah digampar ya. Nah, pelan-pelan belajar, ujung-ujungnya ya lebih profitable lagi. Gitu. Jadi ini adalah proses namanya ya, dan kita harus respect the process ya. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba kaya sehari ya. Kalau tiba-tiba kaya sehari ya biasanya lusanya miskin lagi. Itu terlalu sering terjadi kalau kayak gitu ya. Next dari Panas Dingin 2786 ya. Seberapapun mengerikannya market baik di kripto maupun di pasar modal ya seperti saham dan lain-lain ya, juga itu belum seberapa dibanding investasi bodong, judi online, penipuan lainnya yang mengatasnamakan investasi. Benar banget ya. Sebenarnya Anda semua yang menyimak channel ini harus bersyukur karena hati dan pikiran kalian terbuka untuk mempelajari sesuatu yang baik. Selanjutnya tinggal bermainlah dengan perhitungan. Perhatikan data, fakta, juga wejangan-wejangan dari sumber-sumber yang seperti wejangan dari Bang Toshi dan tim. Apapun keadaan market, tetap santai dan jangan lupa ngopi. Mantap ya, harus santai dan jangan lupa ngopi. Kalau lu di market udah keringat dingin, kepala pusing, berbeban berat, artinya antara lu over leverage atau ya mungkin all in sih. Ya mungkin kalau sampai semuanya kecampur sih kayaknya masalah all in di pucuk kalau kayak gitu ya. Apalagi kalau all in-nya pakai uang panas. Ya, ekstra panas dingin ya. Next dari Aina 88. Nonton wejangan Mak Toshi dan tim bagaikan terapi mindset 2 kali sehari. Karena sebelum terjun ke market yang harus disiapkan mindset dulu ya kan Mak. DCA is key ya. Sehat dan selalu buat semua teman-teman TCI dan tim. Thank you ya. Benar banget, mindset itu adalah modal utama kita, dan kuncinya kalau udah mindset benar ya DCA ya. Kalau nggak DCA all in itu udah akan merusak mental lah menurut gua ya. Yang paling mendekati posisi untuk all in itu di masa-masa bear market akhir-akhir kayak di 2022. Itu pun nggak benar-benar all in. Ada 2 tempat sebenarnya kalau secara statistically speaking. Jadi ya makanya gua nggak ngerti kalau orang pengen bawanya all in terus ya bahaya ya. Selanjutnya, Abri Suna. Bener banget Bang Toshi. Selagi masih nafas, harus tetap belajar. Gue beruntung banget di umur yang masih 20 tahun. Wah, masih muda banget ya. Bisa ketemu channel TCI yang nyaman buat belajar. Penjelasan yang mudah dipahami, tapi tetap harus belajar dari sumber lain lagi. Biar ilmu makin banyak. Haus ilmu. Sukses selalu TCI. Bener, harus haus ilmu ya. Harus coba pelajari dari berbagai macam sisi ya. Kalau perlu belajar juga teori-teori ekonomi ya. Lo pelajari Keynesian Theory of Economy ya, Austrian School dan seterusnya. Jadi lu kebayang gitu, lu kebayang garisan besarnya. Nah, kalau udah ngerti landasannya ya pelan-pelan lagi lu pelajari fundamental, kenapa data-data tertentu penting, kenapa GDP penting, kenapa data unemployment rate penting dan seterusnya ya. Next dari murid Bang Toshi. Wah, mantap. Bang, mau tanya, apakah ETH itu benar-benar mengikuti pergerakan BTC atau ada sedikit perbedaan? Ada sedikit perbedaan, nggak selalu percis ngikutin ya. Kalau ngikutinnya percis terus ya, kalau ya dominan seharusnya flat kan. Nah, jadi nggak ada masa-masanya di mana Ethereum itu babak belur sama BTC, ada masa-masanya Ethereum menghajar BTC begitu ya. Nah, tapi kalau mau dibilang secara garis besarnya, saat BTC bullish, alts, ETH itu cenderung bullish. Tapi saat BTC bearish, in general cenderung bearish juga. As easy as that ya. Next. Dari mana lagi nih? Next, jauh juga ya. Dari Haryanto YouTube ya. Thanks kok, aku salut sama lu pas aku ngikutin saran lu pas nyaranin entry BTC di 15.600 tahun kemarin. Wah, ini bukan tahun kemarin, ini 2 tahun lalu. Nggak kerasa bro, ya nggak kerasa.
atau jangan-jangan lu mungkin di 2023 nontonnya ya, bisa juga sih. Sebenarnya gue udah mulai bahas buat mulai akumulasi lebih signifikan itu di 2022 di sini nih sih. 2022 akhir sampai 2023 awal. Ayo akumulasi ya. Nah, jadi mungkin lu di 2023 nih ya, asik kan 15.600 mengubah hidup. Ya bener ya. Satu cycle tuh bisa benar-benar mengubah hidup kalau kita bener akumulasinya. Kalau akumulasinya di tempat yang salah, yang ada malah stres ya selama satu cycle. Thank you ya. Ini berarti salah satu subscriber kita yang udah lumayan lama nih ya. Next dari Marty Prest ya. Benar-benar edukasi, psikologi mungkin sehat, awalnya FOMO. Kayaknya makin deh nih ya, sorry. Benar-benar edukasi, psikologi makin sehat, awalnya FOMO, sekarang dianggap promo. ini keren nih. Awalnya FOMO, sekarang dianggap promo. Oke bang, sehat selalu, mantap Kamsya, you're welcome ya. Semoga promonya bisa dimanfaatkan ya. Next dari Putri Febri 5924. Salam dari penggemar baru, sehat selalu buat Anda ya. Semoga lu juga selalu sehat. Thank you for the kind words ya. Next dari user, ya itulah belakangnya panjang ya. Bang, tapi kan ada possible cut rate karena Fed udah emergency meeting kemarin. Ini bisa jadi bensin, hanya saja ada geopolitik yang goyang di Timur Tengah. Jepang, Taiwan crash pasar sahamnya. Lalu Warren Buffett mungkin maksudnya ya. Lalu Warren jual aset 50%, dan possible insider maybe akan ada resesi. Gimana menurut lu bang? Jadi gini, ini bagus ya, berarti lu ngikutin berita ya, ngikutin berita dan kritis ya. Nah, jadi benar ada possibility untuk cut rates di bulan September. Nah, tapi kalau kita mau ngomong juga di 2019 pun dulu gitu ya, rencananya mereka cut rates di 2020 ya. Nah, tapi keduluan sama potensi resesi yang semakin besar. Akhirnya tadinya mau 2020 dicepetin ke 2019 bulan Juli, udah gitu berkali-kali dituruninnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini sesuai dengan plan the Fed dan inflasinya under control, masih mungkin aja ya, masih mungkin market bisa bounce. Ya, dan kalau mau ngomong pun sebenarnya kita udah kena target di 50 ribuan, ya di 50 ribuan. Gitu, dan itu pas di 30%. Maybe kalau sampai kan US ya, atau lebih tepatnya the Fed berhasil soft landing, mungkin udah this is it di daerah 50 ribu aja terus lanjut lagi. Itu ada kemungkinan seperti itu, dan itu udah masuk ke salah satu skenario yang kita bahas dari April sampai Maret kemarin begitu. Nah, tetapi kalau ternyata kayak 2019 ternyata tidak terbendung, ekonomi US makin parah, ya kita lihat aja di 2019 akhirnya terjadi crash seperti di sini di 2020 gitu ya. Tinggal kita lihat aja. Nah, untuk Warren Buffett sendiri gue sudah pernah bahas kalau nggak salah di Mei atau Juni ya, antara pokoknya Mei atau Juni lah, dimana gue udah bahas dia tuh sebenarnya sudah mulai jual aset-aset dia itu dari 2023 akhir seingat gue ya, pokoknya 2023 lah dia udah mulai jual. Nah, jadi ya makanya gitu, kita nggak bisa pure percaya sama media gitu, karena media kadang-kadang cuma ngasih news yang udah dari kapan sebenarnya kejadiannya, baru ditekankan lagi, Warren Buffett sebenarnya udah jual sekian banyak. Padahal kalau lo lihat itu dia udah mulai jual tuh nggak baru-baru. Warren Buffett tuh nggak sehari bam jual setengah dari semua saham Apple yang dia punya, nggak kayak gitu. Dia udah cicil jualnya dari tahun kemarin, dari 2023 seingat gua. Nah, jadi itu dia pentingnya kita harus independen dan terus cari data sendiri. Jangan cuma mau disuapin sama news-news di media massa begitu, karena media massa biasanya newsnya itu udah bukan kedaluarsa ya, tapi udah ketinggalan begitu. Jadi udah porto lu udah keburu hancur duluan gitu ya. Next dari Mahendra Vlog 135. Ini by the way, dia pertanyaan bro user ini bagus ya, bagus. Next dari Mahendra Vlog ya. Kemarin sempat nggak bisa tidur karena pakai uang panas. Waduh. Tapi untungnya langsung cut loss dan sekarang mulai DCA dengan duit dingin. Nah, ini mantap ya. Kalau misalkan pas ya diberikan kesempatan oleh Tuhan, sempat cut loss dulu nggak terlalu parah, ya itu bener-bener itu rezeki deh Tuhan ya. Dan sekarang udah mulai insaf berarti ya, pakai duit dingin. Really good ya.
Sekarang saya udah siap mau jebol berapapun. Malah kalau jebol saya malah semangat DCA-nya. Sama ya. Gue makin jebol makin semangat. Thanks Mak Toshi yang sudah ngomel-ngomel terus. Mulai sadar biar nggak FOMO. Ya ini makanya gue harus jadi kayak emak-emak. Kalau jadi kayak emak-emak tuh orang lama-lama inget gitu. Karena apa ya, advice dari emak-emak itu seringkali kalau didengerin bener-bener itu bermanfaat ya. Lalu Kios Crypto 976 ya. Saya yang baru ikuti channel TCI aja paham walaupun masih sekedar sarapan lah. Karena dari awal saya masuk di dunia kripto hanya seperti kredit KPR tipe 36 selama 25 tahun. Ternyata setelah menemukan TCI, caraku disebut DCA murni. Untuk kaum-kaum yang hanya bisa ngebacot tanpa menyerap informasi dan ilmu pihak TCI, itu artinya kaum itu krisis mental ya. Salam dari Kalbar. Kalbar. Luar biasa ya. Percaya atau enggak, DCA murni itu lebih baik dibandingkan TA setengah matang. Kalau telur setengah matang enak, gue sama. Gue lebih suka telur setengah matang. Yang kuningnya masih bisa dipecahin, apalagi kalau ini ya, telur omega ya. Yang warnanya orange. Wah, enak. Tapi kalau TA setengah matang, fundamental setengah matang, itu seringkali lebih jelek jauh dibandingkan DCA murni. Karena kalau TA-nya setengah matang, wah, beli di pucuk, ya, udah gitu turun, panik, jual di bawah, jadi buy high, sell low, buy high, sell low. Itu sering kayak terjadi. Sementara DCA murni, lu berpikir jangka panjang, itu lebih profitable. Begitu, karena at the end of the day-nya lu malah jadi nggak akan melihat volatility yang kesannya bikin lu jadi FOMO dan bikin lu jadi JOMO begitu ya. Oke, beres ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke XRP. Untuk XRP dia berhasil mereclaim 2 support ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limitnya secara spot ya di 0,5, di 0,49 dan di 0,48. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya hari ini pertama sudah terjadi retest pertama di angka 0,5. Ya, kalau sampai besok pagi XRP masih di atas dari 0,5, maka kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita di MA50 ya. Next, kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini sebenarnya ada satu struktur baru ya. Jadi kalau lo mau untuk akumulasi boleh dipertimbangkan juga. Jadi sekarang buy limitnya ada peningkatan ya, karena ada struktur baru di sini. Sebelumnya plus langsung naik aja ke atas ya. Nah, untuk BNB jadi sekarang buy limitnya di 464,6, di 419,8 dan di 382,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 507,1, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 464,6.
Next kita masuk ke TON. Untuk TON sebenarnya dibilang mantul di 200 sih enggak ya, karena daily close dikit di bawah dan opennya juga bahkan jelas di bawah dari MA 200. Tetapi karena kemarin Bitcoin berhasil bounce ya, bounce-nya kalau mau dibilang sih tepatnya itu dia bounce di MA 50 weekly ya. Boom ya. Nah, gara-gara MA 50 weekly BTC akhirnya semua alts pun ikutan naik ya. Nah, untuk TON sendiri, jadi untuk sekarang buy limitnya di MA 200 di 5,3, lalu di 4,886 dan selanjutnya sebenarnya kalau mau ngomongin struktur terdekat ya di sini ya, di resisten yang terbentuk di Maret 2024 kemarin ya, itu di angka 4,317 ya. Oke, itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 5,96, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 200 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini. Sekali lagi ya, gue ingatkan kita sudah kena main scenario kita. Tinggal pertanyaannya sedalam bisa sampai selevel apa. Ini tuh kayak gini, kesan lo kayak pesen mie ya, mungkin kalau sekarang paling ngetren mie gacoan ya, tapi lu nggak bisa pilih kepedasannya berapa. Jadi ya tinggal kita lihat aja chefnya ngasih sedalam apa gitu, ngasih sepedas apa. Level 1 30%, level 2 itu 50% di MA 200 berarti ya, MA 200 weekly. Nah, yang paling serem itu kalau level 3. Level 3 itu bisa sampai minus 70%. Itu pernah terjadi di mana ya? Di daerah, well, technically speaking sih di daerah sini kalau kita tarik semua ya. Nah, kalau sampai itu 70%, artinya kita itu bisa sampai ke daerah 20.000 ya, 20.000 ya, 20.000, 21.000 nyaris 22.000 lah. Begitu ya. Sekali lagi ya, main scenario sudah kena, bearish main scenario sudah kena, tinggal kita nggak tahu level berapa sedalam apa. Nah, itu semua sekali lagi menurut gue lebih ke bumbu fundamentalnya. Kalau fundamentalnya berantakan, US nggak bisa soft landing, ya tinggal kita lihat ya. Mungkin bisa sampai 70. Ya kalau sampai benar-benar resesi, gue berharap sih mentok-mentok di 50% aja. Tapi lagi-lagi itu harapan, bukan prediksi, bukan ngedukun ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.